Nah, saya terngiang-ngiang sekali ketika ada pengajian dan itu memang kebenarannya disampaikan bahwa bagus-bagusnya satu itu ada 3 perkara, termasuk anak soleh, ya sodaqah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita harus berilmu dulu baru memberikan manfaat, nanti saya nggak berani mengajar ya, karena saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Black Alim. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota Semut yang alhamdulillah saat ini sedang menjabat menjadi Kades Desa Ponjen. Selamat siang Mas Romidi. Selamat siang. Apakah itu cinta? Mas, lama tak jumpa ini karena adanya kegiatan-kegiatan anggota Semut masing-masing ya. Ini Mas, saya mau ngobrol-ngobrol salah satunya tentang Semut satu itu, kedua kali itu perkenalkan dengan itu siapa, kenapa gabung dengan Semut, terus ketiga kali tentang desa yang saat ini jenengan lagi diamanai untuk memimpin desa Ponjen. Apa potensi, terus mungkin ada kendala apa yang ada di desa Ponjen ini, mungkin itu Mas, monggo silakan. Iya, perkenalkan nama saya Romidi. Jadi hari ini saya sudah 2 tahun, hampir 2 tahun menjabat sebagai kepala desa. Saya menjabat di bulan Maret 2019 sampai hari ini. Untuk Semut, ini komunitas Semut memang menurut saya sendiri satu komunitas yang sangat luar biasa, di mana membantu tidak harus kaya, juga memang tingkat kepeduliannya itu sudah luar biasa. Saya sendiri sering terinfluen ya, jadi saya posisikan orang-orang Semut itu menjadi influencer bagi orang lain di dalam hal kebaikan. Termasuk kiprahnya banyak saya adopsi di desa saya. Jadi untuk mengatasi termasuk orang-orang yang punya problem sosial, termasuk salah satunya rehab rumah ya, itu memang saya terapkan di sini Mas Imam. Jadi salah satu yang saya branding untuk Semut itu istimewa seperti itu. Jadi memang satu komunitas yang luar biasa sehingga kiprahnya itu ya seperti Semut gitu loh. Jadi memang luar biasa. Kedua, problem di desa sebetulnya hampir semuanya ya. Jadi diantaranya tentang inventarisir, masalah-masalah juga masih belum maksimal. Diantaranya problem yang mungkin karena di desa itu beda Mas, jadi harus ada mana sih kriteria orang-orang yang memang dikriteria itu atau memang betul-betul tidak mampu. Kedua, tentang potensi desa, yang jelas potensi SDM itu pasti, karena dengan desa itu terdiri dari beberapa ribu orang, itu potensi sekali untuk bareng-bareng mengatasi semua problem yang ada di desa. Itu sih Ya, mengambil hal menginput dari program Semut, salah satunya rumah tidak layak huni ataupun gotong royong daripada filosofi Semut itu sendiri. Mungkin dari Mas Romidi selaku kepala desa Ponjen itu bagaimana menerapkan hal itu, contoh yang menjadi problem-problem di desa-desa luar sana, termasuk mungkin juga sebelumnya desa Ponjen mungkin ada beberapa bagian yang mengalami fase yaitu menurunnya nilai gotong royong. Itu bagaimana Mas? Iya, jadi kalau saya sih nggak bisa sampaikan untuk desa lain. Saya insya Allah saya optimis kalau desa lain sudah lebih oke lah ya. Cuma untuk di Ponjen masih sih gotong royong juga sudah, walaupun memang untuk akhir-akhir ini dikarenakan masyarakat mungkin kesibukannya atau memang tidak di posisi di rumah, maka kadang kalau gotong royong itu kurang maksimal. Tapi artinya bukan tidak, kalau di Ponjen sendiri masih tingkat kepeduliannya sudah masih bagus. Sebetulnya itu tadi, kurang ada satu yang mengkoordinir bagaimana orang-orang itu berkontribusi. Karena saya yakin warga masyarakat Ponjen terutama itu pengen berkontribusi. Cuma kadang memberinya ke siapa, berapa, bagaimana caranya. Kan itu, kadang-kadang itu saja. Nah, kemarin yang saya konsep ya, jadi
Kalau teman-teman yang ada di Semut dengan latar belakang tempatnya tersebar di seluruh penjuru, itu kapan ada momen seperti itu bisa terkonsep dengan bagus dan tereksekusi dengan bagus. Kalau kita di Ponjen masih komunal ya, mungkin orangnya masih lingkupnya tidak begitu luas, saya yakin bisa. Saya ada beberapa kali meniru idenya Semut. Jadi ada orang penerima yang rumah, tapi kebetulan beliau ini kebetulan sekali memang dari segi finansial kurang. Nah, maka itu saya bangkitkan rasa kemanusiaan, rasa kepedulian, dan begitu dikoordinir, alhamdulillah itu bisa. Karena rata-rata mereka juga saya pengen membantu loh, cuma ke siapa, berapa, kapan, dan untuk siapa itu yang problemnya itu. Nah, saya yakin karena kita orang Indonesia tingkat gotong royongnya tinggi itu, mungkin kalau yang sibuk sebetulnya dimintai dari segi yang lain itu bisa. Ya, mungkin saat ini dari dulu Semut dengan nilai-nilai gotong royong, salah satunya kita tidak banyak orang mengasumsikan iuran ataupun urunan itu dalam bentuk nominal materi ya. Akan tetapi di situ iuran yang dalam bentuk segi satu pemikiran, tenaga, dan juga dalam bentuk barang. Karena realitasnya masyarakat ataupun penduduk keluarga Indonesia itu lebih percaya daripada dalam bentuk barang. Mungkin salah satunya itu. Mungkin kedepannya masyarakat Ponjen bisa menerapkan hal itu tidak hanya nominal ya yang menjadi acuan. Kadang orang itu acuannya nominal, akan tetapi ya, tingkat kepedulian mulai dari segi pemikiran itu hal yang utama. Kedua kali itu tenaga, karena kalau ngomong tenaga yaitu pasti imbasnya itu gotong royong. Nah, gotong royong ini filosofi dari Semut. Gotong royong pasti nggak ada Semut sendirian untuk mengerjakan sesuatu, pasti dia akan gotong royong itu sendiri. Nah, menyikapi hal itu salah satunya pasien-pasien yang ada di desa Ponjen mungkin ada keluhan tentang dampingan pasien atau bagaimana Mas, mulai dari kesehatan apa yang masyarakat ataupun Pemdes ataupun mungkin jajaran Pemdes sudah laksanakan, mulai dari dampingan pasien ataupun banyak sekali keluhan masyarakat. Karena salah satunya problematika masyarakat yaitu buta akan birokrasi, salah satunya itu ya, jadi dan itu perlu apa ya, evaluasi, perlu juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang hal birokrasi. Oh iya, saat ini juga betul, lumayan ya. Masing-masing dari problem bersama ya. Jadi gini, di Ponjen itu kita laksanakan gini. Jadi memang betul kita menyusun satu buah data yang orang-orang yang berpotensi dengan tadi problem itu baik kesehatan, ekonomi atau apapun itu kita inventarisir, kita masukkan dalam satu data di masing-masing wilayah. Setelah itu artinya kita punya gambaran sesuatu hari pasti akan terjadi satu yang perlu butuh perhatian. Nah, disinilah pentingnya sebuah data. Kedua, kita komunikasi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di atas kita, juga tidak melewatkan terhadap kontribusi wilayah setempat. Contoh, saya ambil contoh ini, ada orang yang dengan penyandang penyakit tertentu yang perlu penanganan khusus. Nah, ini kita intens komunikasi. Kalau ada seperti ini, bagaimana dengan diskusi? Jadi jawabannya adalah satu, silaturahmi. Itu silaturahmi, karena silaturahmi itu jelas menambah rezeki dan segala-galanya lah bagus. Ketika masyarakat dengan yang dipimpin ada komunikasi silaturahmi, tidak harus face to face. Ya kita bisa lewat HP, lewat apa, apalagi dengan era sekarang ya sudah milenial. Jadi ada beberapa kemudahan yang kita tanpa ketemu sudah komunikasi. Protek terhadap data yang kita miliki dengan orang-orang yang sudah ada di data ini harus diprotek. Ada apa, bagaimana, kan seperti itu. Lalu kita urusi dengan siapa. Jadi itu. Kedua, membuka kerjasama dengan antar-antar. Sekarang kan sudah banyak sekali relawan. Jadi insya Allah dengan upaya ya, bukan artinya kita
ada sesuatu kita langsung menjadi orang yang bisa mengatasi semuanya itu. Paling tidak silaturahmi gitu, kuncinya itu. Terus ini Mas, ada beberapa hal yang menarik yang ada di Desa Ponjen, salah satunya itu kemarin dengan juga mengunggah ke YouTube, yaitu sekolah gratis tentang komunikasi ataupun teknologi komputer itu ya. Komputer ya. Untuk masyarakat khususnya adik-adik kita yang kemarin di TPK atau di mana ya. Itu juga sangat membantu untuk masyarakat. Terus kedua kali tentang potensi-potensi yang ada di Desa Ponjen, salah satunya lahirnya atau munculnya situs-situs yang ada di Desa Ponjen. Betul. Iya. Ini saya jawab satu-satu ya. Iya. Jadi, kalau tadi tentang pelatihan komputer ya, pelatihan IT, itu berawal begini. Jadi kita itu semuanya berkat dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih. Nah, lalu kalau saya kan hidupnya lebih kecil ya desa. Pertanyaan saya, apa yang dapat saya berikan ke mereka? Itu dengan kemampuan saya yang terbatas. Itu kebetulan saya bisa lah sedikit-sedikit ini komputer, walaupun pastinya masih belajar sebetulnya. Nah, saya terngiang-ngiang sekali ketika ada pengajian, dan itu memang kebenarannya disampaikan bahwa bagus-bagusnya satu itu ada 3 perkara, termasuk anak soleh, ya sedekah syariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita harus berilmu dulu baru memberikan manfaat, nanti saya nggak berani mengajar ya, karena saya juga nggak bisa. Tapi kalau saya berdomanya ilmu yang baik itu ilmu yang bermanfaat, ya coba saya, apalagi Mas sudah menjadi kewajiban saya mengedukasi masyarakat kalau saya mampu. Nah, ini karena memang saya sedikit-sedikit itu saya bekerja sama dengan Taman Belajar Keagamaan di sana, Bustanul Khairat. Itu semua warga masyarakat Ponjen boleh ikut latihan yang mau, dan biayanya adalah 0 rupiah, yaitu jadi gratis. Alhamdulillah kemarin walaupun kita di posisi secara geografis di gunung ya, ternyata kemampuan mereka luar biasa Mas. Jadi setelah saya ajarkan sedikit saja, itu tanggap sekali. Kalau kita di gunung, kita menolak zaman juga nggak bisa. Mengikuti zaman tanpa kesiapan juga kita bahaya. Artinya kita tergerus ya, tergilas oleh peradaban jam. Jadi memang di tempat itu belajar keagamaan di sana, nanti skillnya paling tidak kita siapkan juga. Nah, biar sejajar ini. Mereka nanti endingnya adalah mampu bersaing dan berakhlak. Kan seperti itu. Memang kalau yang saya ajarkan itu kan hanya dasar. Artinya ya apa ya, kita latihan ngetik biasa lah, atau mungkin latihan ngitung biasa, atau desain biasa. Nah, di setiap problem yang desa lain atau desa saya diadakan pelatihan itu kan memang problemnya beda lagi Mas. Ya artinya mereka mengerjakan satu bidang yang perlu keahlian khusus. Nah, ketika kita memang belum nyampe, maka diadakan pelatihan Mas. Jadi itu, contoh gini, bagaimana sih merancang bangunan, bagaimana menghitung RAB, bagaimana menyusun satu dokumen yang benar dan lengkap, itu kan tidak semua bisa. Maka kalau yang belum bisa, maka termasuk perangkat desa, kelembagaan, itu boleh diadakan pelatihan namanya peningkatan kapasitas. Jadi itu kan contoh saya Mas, saya bisa membidangi beres lah, tapi kan belum tentu saya bisa membidangi bangunan. Nah, ternyata di satu waktu itu saya ya harus beres, harus jadi tukang bangunan. Maka yang saya sinauni itu jelas bagaimana cara membangun satu rumah yang baik, itu sih. Nah, kembali ke sini, jadi memang ya itulah, karena memang kita perlu ya, karena mahal Mas, kalau kursus itu kan satu program itu udah berapa juta kan. Nah, kalau warga saya yang mampu nggak masalah. Kalau yang tidak mampu ini zaman semakin jalan, saya kasihan kan ya, gitu loh. Berapa kos biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Walaupun itu tidak bisa dirupiahkan Mas. Lah ini kan, kita tidak pada menghitung tentang kesyukuran kan, seperti itu. Jadi memang ya kalau bahasa agamanya mungkin kufur nikmat. Kita tidak pernah menghitung berapa yang perlu disyukuri setiap detik. Nah, hari ini saya coba, saya menyiapkan semampu saya. Bagi yang mau gratis, silakan datang harinya Sabtu jam 9. Nah, sementara masih terbatas warga saya dan lingkup area Taman Belajar Keagamaan Bustanul Khairat, itu sih. Terus yang potensi desa, ya tadi SDM-nya oke, saya alamnya juga oke. Tapi saya nggak akan jalan Mas kalau seorang diri, karena saya bukan Superman yang semuanya serba bisa. Perlu satu sinergitas antara beberapa elemen
baik kelembagaan, masyarakat, pemuda, ibu-ibu, ya, yang tua, yang ikut mendoakan setelah petua-petuanya, kita jalan bergandengan tangan. Iya. Bersatu kita teguh, bercerai Kita ya. Kalau kawin kembali kan kalau ada pasangan. Oh, iya. Ini saya dari tadi melihat ini ada pemetaan, pemetaan mungkin tingkat desa ataupun RT. Oh, iya. Ini kayaknya rinci sekali Mas. Bahkan apa ya? Katanya tadi ada zona merah, zona apa di situ. Dan ini hasil karyanya jenengan yang mungkin menjadi suatu terobosan terbaru untuk mengakses data-data dari desa tersebut. Oh, kita Itu bagaimana ini Mas? Iya. Baru saya bentar ya, Mas. ini provokasi Mas. Jadi gini, kalau tadi Mas Imam tanya ini karyanya apa enggak, kita jadi berkolaborasi kerjasama dulu waktu itu dengan BPN, ada salah satu program yang masuk ke desa, terus memang prosesnya adalah pemetaan wilayah. Nah, ternyata itu sesuai dengan keinginan saya, bagaimana kita mempunyai 1-2 peta yang bicara. Si peta ini akan menerangkan kondisi. Karena saya bicara desa, maka di peta ini sudah menggambarkan potensi Ponjen, masalah yang ada di Ponjen, ya, dan segala sesuatu yang terkait dengan Ponjen, baik dari potensinya maupun masalahnya. Contoh begini, Mas, kalau di sini ada area hutan rakyat, contoh soal, kalau di sini kosong, maka secara luasan sudah secara otomatis bunyi. Maka solusinya itu ditanami. Maka perlu berapa luasnya, miliknya siapa, ada berapa wilayah. Nanti kalau ada orang yang kerjasama untuk bekerjasama dengan warga saya, kalau di sini budidaya, contoh soal saya ambil kapulaga atau mungkin jeruk atau mungkin alpukat ya, seperti itu, maka dari sini sudah bisa dihitung. Kedua, memberitahu kepada calon yang kerjasama rekanan bahwa di sini loh saya tanamnya, kan seperti itu, luasannya berapa. Nah, sudah. Lainnya, kalau ini area pertanian, maka di sini akan tergambar di database saya akan digambari sebuah peta yang area pertanian. Menghitung pupuknya itu dari luasan. Iya. Nah, kan begitu. Nah, bagaimana akan akurat kalau di petanya contoh soal 10 hektar, maka di pupuknya lebih. Atau kebalikannya, kita mengalami kesusahan. Distribusinya juga demikian. Lalu ke depan problemnya yang perlu kita tambah itu secara infrastruktur apa? Kalau di sini area persawahan, di sini ada sungai, dan di sini belum ada irigasi, maka di peta itu irigasi atau saluran yang belum ya kita sempurnakan, kan begitu. Nah, arah RPJMDes kita mestinya dengan berbasis data kebutuhan dengan dipetakan, kan seperti itu. Terus ada lagi, kita juga mempermudah ketika terjadi sebuah sengketa di masyarakat, sengketa tanah contoh soal. Karena akurasinya tinggi sampai dengan milisentimeter, saya yakin meminimalisir. Jadi contoh soal ketika satu tanah mau dibagi 4 atau 3, dari map yang kita punya, kita sudah tahu luasannya ini Mas, 150 nah, tinggal mau dibagi berapa. Nah, karena tanah ini tidak seperti tahu atau kaca yang panjang kali lebarnya akurat. Nah, di sini kita tinggal nyari bagaimana kesepakatan mereka. Ketika mereka memutuskan di keluarga mereka dibagi 2, maka 156 dibagi 2. Maka akan terjadi satu pemilahan yang tidak rata. Tapi karena datanya ada, insya Allah masyarakat ya sudah terjawab kayak gitu. Seperti itu. Akhir Mas Romiti, di luar kegiatan di pemerintahan desa, terus komunitas dan lain-lain, mungkin Mas Romiti mempunyai bidang usaha apa ataupun di komunitas luar, mungkin kayaknya aktif di trek ya Mas, ataupun trail ya. Dulu saya kenal Mas Romiti juga di underground ya, kades metal juga. Ya, jadi memang hobi sebetulnya itu jiwa ya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan atau juga karena finansial, ada beberapa hobi yang memang kadang bisa tersalurkan, ada yang harus dipending. Sebetulnya saya hobinya banyak ya. Tapi karena kebanyakan hobi, jadi kadang-kadang tidak satu hobi pun yang dapat saya hobikan karena gitu.
Memang itu. Jadi saya hobi juga di komunitas trail, tapi hari ini masih vakum ya. Masih vakum karena hanya satu dan lain hal. Kedua di musik ini yang saya sudah lama, terakhir saya main itu di tahun 2015 yang acara. Itu aja sudah reuni. Saya kepengen main lagi nih. Alat musik juga saya punya, cuma karena personilnya jauh-jauh ya. Jadi memang ini menjadi problem. Ya kita harus punya hobi mas. Iya. Apa kita mau bikin event musik lagi itu kayak kemarin? Boleh. Oke, Saya nonton aja. Support. Mungkin itu saja buat teman-teman semut dan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Terus ini menjelang pilkada, harapan ataupun himbauan dari Pak Kades itu bagaimana? Oh, kita junjung tinggi demokrasi, kita harus semayam ya, meminimalisir konflik lah. Bagaimanapun kita itu satu nusa satu bangsa. Karena dari hari ini kita tidak memperkeruh suasana ya. Kalaupun tidak menjaga, jangan memperkeruh suasana. Apalagi kita menjaga dengan kondisivitas yang saat ini. Itu yang diharapkan. Bareng-bareng bangun Indonesia. Berawal dari Podium Purbalingga dan yang lain sebagainya. Semoga pemilu pada kali ini tahun 2020 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember Purbalingga menjadi suatu percontohan pemilu kada teraman dan terdamai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.